Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Aditya Cakti Chandrasa. Saya adalah siswa SMA di Al-Mutakin Tasikmalaya. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai limit tahingga untuk melengkapi tugas matematika peminatan yang diberikan oleh guru saya di SMA. Kita langsung saja kepada penjelasannya. Oke, semuanya. Kita langsung saja membahas soal. Di sini saya sudah menyiapkan soal limit tahingga dalam bentuk pecahan. Jika kita menemukan bentuk yang seperti ini, maka yang ingin kita lakukan adalah pertama kita tulis dulu ulang soalnya. Ini tidak harus ya, tapi agar dapat mudah dimengerti kita tulis dulu ulang soalnya dan kita kalikan dengan variabel x. Di sini karena variabelnya adalah x yang derajatnya atau pangkatnya paling tinggi. Nah, di sini yang paling tinggi adalah 3x pangkat 5. Maka variabel dengan derajat tertinggi adalah pangkat 5. Maka kita kalikan dengan 1 per x pangkat 5 per 1 per x pangkat 5. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kita kalikan semuanya dengan 1 per x pangkat 5. Jadi seperti ini. Lalu kita langsung uraikan saja, kita coret-coret saja. Di sini kita akan mendapatkan hasilnya sebagai berikut. Karena ini x pangkat 3, ini x pangkat 5, kita coret, maka sisanya adalah x pangkat 2. Dan di sini ini 2, ini 5, maka sisanya adalah x pangkat 3. Ini karena sama-sama x pangkat 5, maka kita bisa langsung coret saja dan hasilnya adalah 3. Sama seperti yang bawah, ini sisanya x pangkat 2, x pangkat 3, dan x pangkat 5. Saya yakin kalian semua yang menonton video materi ini pasti sudah mengerti cara mengerjakannya. Kita langsung uraikan lagi saja. Kita akan substitusi semua x ya, karena x mendekati tahingga. Kita substitusi x-nya dengan tahingga. Dan apabila kalian menemukan ini, hasilnya pasti adalah 0. Semuanya 0. 0 min 0 tambah 3, 0 min 0 min 0, hasilnya adalah 3 per 0. Atau kita uraikan lebih sederhana lagi, hasilnya adalah tahingga. Oke, itu adalah cara mengerjakan limit pecahan tahingga. Lalu, apakah tidak ada cara cepat? Apakah setiap mengerjakan soal harus seperti itu? Tentu saja tidak. Di sini saya sudah menyiapkan 3 soal lagi yang tidak serumit yang sebelumnya, namun masih sama pecahan. Di sini kita bisa lihat, kita kerjakan dulu dengan cara manual. Di sini ada x pangkat 3 dan di sini x pangkat 3. Maka kita kerjakan, kita kalikan 1 per x pangkat 3 dikali 1 per x pangkat 3. Hasilnya adalah demikian. Bisa Anda lihat sendiri. Oke, ini tinggal coret, ini tinggal coret. Hasilnya adalah 4. Ini 2 karena tadi sama x pangkat 3, dan ini kita uraikan, ini sisanya 2 dan ini sisanya 3 karena tidak bisa diuraikan sama sekali. Oke, kita substitusi saja dengan tahingga. Maka hasilnya ini pasti 0, ini 0, sisanya ini kita 4 kurang 0 ya hasilnya 4, dan 2 tambah 0 hasilnya 2, maka 4 per 2 hasilnya adalah 2. Kita kerjakan nomor 2 sekarang. Di sini yang derajat yang paling tinggi apa? Ya, benar. Sama x pangkat 3. Maka kita kalikan semuanya dengan 1 per x pangkat 3 per 1 per x pangkat 3. Hasilnya demikian. Seperti biasa kita uraikan lagi. Hasilnya adalah sebagai berikut. Yang ini 1 per x pangkat 3 dan ini 5 per x pangkat 3 tidak dapat diuraikan. Sementara ini sisa 2 dan di atasnya sisa 1, dan ini bisa langsung coret hasil 6. Kita substitusi dengan tahingga ini. Maka hasilnya adalah 6 per 0 atau tahingga. Nah, maaf. Nomor 3. Di sini mana derajat paling tinggi? Ya, sama dengan 2 soal sebelumnya. X pangkat 3 sama. Kita kalikan dengan 1 per x pangkat 3 per 1 per x pangkat 3 menjadi sebagai berikut. Kita langsung uraikan, kita coret-coret.
Dan hasilnya adalah ini. 7 per X tambah 1 per X pangkat 3 per 4 dikurangi 2 per X pangkat 2. Kita substitusi dengan tahingga. Hasilnya 0 tambah 0 per 4 kurang 0. Hasilnya adalah 0 per 4 atau sama dengan 0. Nah, itu cara manual ya. Bayangkan jika kita diberikan tugas yang sangat banyak, namun kita harus mengerjakan seperti ini. Pasti capek. Lalu, di mana cara cepatnya? Apakah emang ada? Jelas ada. Kita kembali lagi ke soal yang 3 tadi, yang sebelumnya. Di sini kita dapat melihat sebuah pola. Kita lihat nomor 1. Derajat paling tinggi ada di mana? Ya, benar. Ada di 4 dan di 2. Berarti ada di pembilang dan penyebut. Ada di keduanya. Maka jika ada di keduanya, kita bisa hiraukan ini. 2 ini tidak penting karena ujung-ujungnya seperti yang dapat dilihat hasilnya pasti 0 karena akan disubstitusi dengan tahingga. Sementara ini, karena ini sama-sama X pangkat 3, ini X pangkat 3 bisa langsung coret, dan hasilnya adalah 4 per 2. Hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 2. Derajat paling tingginya ada di mana? Ada di 6. Dan 6 berada di posisi apa pada pecahan? Ya, ada pada pembilang. Nah, pada pembilang. Jika ini terjadi, ini pasti akan seperti ini. Ujungnya semuanya akan menjadi per X pangkat 3 atau per X pangkat 2. Pokoknya semuanya bakal jadi per X. Dan jika seperti itu ya hasilnya 0 semua. Jika hasilnya 0 semua, maka hasilnya adalah 6. Ini koefisiennya, variabelnya bisa kita coret dan sisanya pasti 0. Maka hasilnya adalah 6 per 0 atau jika apapun yang per 0 hasilnya adalah tahingga. Oke, itu untuk soal nomor 2. Kita lihat soal nomor 3. Di sini variabel dengan derajat tertinggi ada pada 4x pangkat 3. Pada penyebut pecahan nomor 3 ini. Dan jika ini terjadi sama seperti nomor sebelumnya, kita tidak usah hiraukan, coret semua ini. Hasilnya 0 semua. Dan variabelnya kita juga coret, sisanya adalah ini, 4. Maka jika semuanya 0, 0 tambah 0, 0, hasilnya pasti 0. Dan karena yang bawah sisanya 4, maka jadi 0 per 4. Dan apapun itu yang pembilangnya 0, pasti hasilnya adalah 0. Nah, maka kita dapat simpulkan bahwa hasilnya adalah bilangan angka. Hasilnya adalah bilangan selain angka 0 dan tahingga. Apabila variabel X dengan pangkat tertinggi ada pada penyebut dan pembilang. Dan hasilnya adalah tahingga apabila variabel X dengan pangkat tertinggi hanya terdapat pada pembilang. Dan yang terakhirlah hasilnya adalah 0 apabila variabel X dengan pangkat tertinggi hanya terdapat pada penyebut. Ingat rumus ini baik-baik. Jika kalian menemukan 2 ini, sudah 2 detik langsung selesai. Mari kita langsung lihat contoh soal berikutnya. Saya sudah menyiapkan 5 soal. Kita bisa lihat ini. Di mana pangkat tertingginya? Ada di penyebut. Dan jika ada di penyebut, maka hasilnya adalah ya 0. Kita ke slide sebelumnya. Nah, 0 jika ada pada penyebut. Dan ini sudah memenuhi kriterianya, hanya ada pada penyebut, hasilnya 0. Ini kita tidak usah mikir, pembilang tahingga. Kita tidak usah mikir lagi, ini ada di mana? Ya, ini ada di 4. Ada pada penyebut, maka hasilnya adalah 0. Walaupun, nah ini soal berikutnya. Walaupun pangkatnya absurd seperti ini, tapi ini yang tertinggi ada pada pembilang. Maka jika itu pembilang, hasilnya adalah tahingga. Nah, mari kita kerjakan soal nomor 5. Di sini kita dapat melihat bahwa X atau variabel X dengan pangkat tertinggi ada pada 6X pangkat 3 dan 2X pangkat 3. Seperti tadi kita hiraukan angka-angka variabel yang tidak relevannya sama dengan 0. Sisanya, nah ya sudah saya highlight ini. Hasilnya adalah 6X pangkat 3 per 2X pangkat 3. Karena ini sama variabel, kita langsung coret saja menjadi 6 per 2. Kita uraikan lagi, hasilnya adalah 3.
Mudah bukan? Oke. Sekarang kita akan ke materi selanjutnya. Kali ini sama, masih limit tak hingga, namun kita akan berhubungan dengan akar. Kita langsung ke rumus cepatnya. Kita tidak akan menggunakan rumus manual karena jika benar-benar menggunakan rumus manual maka akan menghabiskan waktu yang sangat-sangat lama. Kita dapat melihat di sini ada sudah ditandai, pasti soal yang keluar akan kurang lebih seperti ini. A, B, C, P, Q, R. Nah, jika A dan P A-nya lebih besar, maka hasilnya selalu tak hingga. Namun apabila A lebih kecil daripada P, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Misalnya, A adalah 3 dan P adalah 4. Mana yang lebih kecil? A. Maka jika A lebih kecil, hasilnya adalah negatif tak hingga. Tapi di sini kita ingin memfokuskan pada apabila A dan P-nya adalah nilainya sama. Kita sudah memiliki satu contoh soal di sini. Apa A dan P-nya? Ya, A-nya 1 dan P-nya juga 1. Maka kita aplikasikan rumusnya, yaitu B min Q per 2 dikali akar A. B-nya adalah seperti sesuai rumus saya yang ini, yang X, maka ini adalah 6, min 6, karena negatif 6, dan Q-nya adalah 4. A-nya adalah 1. Nah, itu B, ini Q, dan ini A. Kita langsung masukkan ke rumusnya. Min 6 dikurangi min 4 per 2 akar 1. Kita kerjakan. Ini hanya di min 10 dan akar 1 hasilnya adalah 1. 1 kali 2 adalah 2. Kita sederhanakan hasilnya adalah, ini harusnya min 5. Ada salah sedikit, ini harusnya min negatif 5 ya, bukan 5. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada yang sama, namun kali ini A dan P-nya bukan 1, melainkan 2. Kita gunakan rumusnya. Tapi sebelum itu kita identifikasikan dulu. 5X adalah B dan 2X adalah 2X adalah Q dan 2X pangkat 2 adalah A. Kita gunakan rumus yang sama, B min Q per 2 akar A. Maka kita langsung masukkan saja ke rumus. 5, B-nya 5, Q-nya adalah 2, per 2, kita ambil koefisiennya saja. 2 per 2 akar 2. Ini, karena ini 2 yang ininya dari rumusnya. Yang kita ingin masukkan adalah A, 2 ke dalam akar. Oke, maka kita dapat simpulkan atau uraikan menjadi 5 kurang 2, 3 per 2 akar 2. Karena inilah bentuk yang tidak rasional, maka kita rasionalkan. Caranya adalah dengan mengkalikan dengan akar 2 per akar 2. Maka ini hasilnya adalah 3 akar 2 per, karena ini akar 2 dikali akar 2 adalah akar 4, dan akar 4 adalah 2. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Ini hasil untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini soal yang lumayan menarik. Karena jika kita ingin mengerjakannya, apakah bisa ini langsung dikerjakan? Bisa, tapi akan makan cara rumus yang sangat-sangat panjang dan ribet sekali. Maka kita ini jadikan akar. Namun bagaimana caranya agar diakarkan namun tidak mengubah nilai? Nah, caranya adalah kita akarkan dan kuadratkan. Seperti pada ini, kita sudah akarkan, namun kita kuadratkan juga, maka hasilnya adalah sama. Namun sekarang kita akan kuadratkan. Hasilnya adalah ini. 2x kuadrat adalah 4x kuadrat. Terus lalu inilah 2x dikali min 5 dikali 2. Hasilnya adalah min 20x. Dan min 5 kuadrat adalah plus 25. Kita gunakan rumus B min Q. Di sini kita dapat lihat ini B, ini Q, dan ini A. Kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Nah,
4 ditambah 20 per 2 akar 4. Kita langsung kerjakan. 4 tambah 20 adalah 24 dan akar dari 4 adalah 2. Maka 2 kali 2 adalah 4 dan hasil dari ini adalah 6. Itu untuk limit hingga versi akar. Mungkin segitu saja. Terima kasih para penonton yang sudah menunggu dan menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kalian semua tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.